Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi anna Allah ya'li darajatihim bil jannah wa yafawna bi asrarihim wa alihim wa alumihim wa nafahadihim وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratus Syekh Sa'id bin Jalmi rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal, sampai sifat yang ke-6 hari ini, yaitu wajib bagi Allah bersifat wahdaniyah. Wajib Allah subhanahu wa ta'ala bersifat esa, satu, tunggal. Yaitu wajib Allah subhanahu wa ta'ala bersifat esa itu harus kita pahami sebagaimana yang menjadi tuntunannya para ulama, para salafuna, para a'immah. Artinya tidak cukup seseorang hanya tahu Allah itu satu. Karena kalau hanya tahu Allah itu satu, maka akan dianggap nanti Allah itu bilangan. Satu itu apa? Bilangan. Maka nanti akan digambarkan Allah itu berarti terbilang. Tuhan satu. Padahal sama-sama satu. Kalau kita omong sama di dalam namanya satu, bapak kamu juga satu. Pernah dia nanya, bapak kamu berapa gitu? Pernah? Hah? Kenapa nggak pernah? Hah? Hah? Jadi nggak perlu ditanya gitu loh.
kalau bapak kamu itu ada 2, yang ini 3, yang ini 4, ditanya bapak kamu berapa? Gitu. Hah? Setiap orang lahir dari 1 bapak, nggak ada lahir dari 2 bapak. Sama dengan emak, tiap orang lahir dari 1 emak. Kecuali kamu tanya istrinya bapak kamu berapa. Nah, itu bisa 3, bisa 4 gitu. Hah? Tapi kalau bapak kamu ada berapa, nggak ada yang nanya begitu. Karena Tuhan itu ada berapa? Aneh kok nanya Tuhan ada berapa. Nah, Tuhan itu bukan bilangan. Tuhan itu nggak dihitung 1, 2, 3. Kenapa? Karena nggak ada lainnya lagi gitu. Kan nggak perlu ditanya ada berapa. Kalau ditanya ada berapa itu kayaknya ada lainnya gitu. Jadi makna wahdaniyah di sini adalah membicara Allah itu bukanlah sesuatu yang terbilang. Allah tidak terhitung, ini loh, bukan hitungan. Hitungan itu berapa sih? Ya 1, 2, 3 itu namanya hitungan. Allah Subhanahu wa ta'ala itu dikatakan satu, maknanya satu itu menjadi sifat salbiyah. Apa salbiyah? Salbiyah ada maknanya, punya makna adami atau punya makna nafi. Jadi dikatakan Allah satu, maknanya Allah itu bukan bilangan. 1 itu bilangan, 2 juga bilangan, 3 bilangan. Bedanya apa? Bilangan 1 dan bilangan 2. Bedanya di mana? Di jumlah. 1 kenapa? Ganjil. 1 kenapa? Kalau 2 genap. Bedanya apa 1 sama 2? 1 itu nggak ada lainnya. Kalau 2 ada lainnya. Jadi kalimat 1 di sini mau dipahami, Allah itu satu, maknanya Allah itu tidak ada lainnya. Jangan diartikan malah 1 itu sesuatu yang boleh saja ada lainnya. Kalau 1 maknanya bilangan. Kalau 1 yang maknanya bilangan, maka dia boleh ada 2-nya, boleh ada 3-nya. Kalau 1 yang maknanya bilangan. Nah, 1 yang mau disifatkan pada Allah bukan maknanya bilangan. Jadi maknanya apa? Mau bicara itu adalah ibarah. Mau menggambarkan apa? Menggambarkan sesuatu yang tidak ada lainnya. Kalau Ustadz Lato kalau ngasih bahasa, kata dia, Tuhan itu satu-satunya. Jadi nggak ada lainnya. Sama ngomong 1 yang nggak ada lainnya sama 1-satunya sama. Jadi membicara perkara yang tidak ditemukan yang lain dari dirinya. Nah, yang harus kita ketahui apa tentang pengertian 1 bagi Allah? Maka kita harus tahu bahwa Allah itu Esa. Maka Esa itu harus kita ketahui dalam semua perkara yang ada pada Allah. Esa dalam zatnya, Esa dalam sifatnya, dan Esa dalam perbuatannya. Artinya zatnya Allah itu tidak ada lainnya. Sifatnya Allah tidak ada lainnya. Perbuatannya Allah tidak ada lainnya. Itu mengakui keesaannya Allah. Maka di antara kita mengatakan Tuhan itu atau Sang Pencipta alam ini Allah, maka itu di antara mengambil dari 1 di dalam fi'ilnya. Nggak ada lagi fi'il pencipta alam kecuali Allah. Kemudian kita bisa ngomong bahwa semua yang ada pada diri kita
itu harus kita awali dengan di. Maka orang yang mengawali sesuatu yang ada pada dirinya dengan di, ini sudah berpikir tentang esa di dalam fi'ilnya, dalam perbuatannya. Diciptakan, diimankan, dihidupkan, dikuatkan, dijalankan, di semua di. Ini makna yang harus kita simpan dalam hati. Ketika orang itu sampai pada maknanya wahdaniyah, maka dia akan praktek bahwa pada dirinya semuanya akan ditemukan di. Begitupun pada orang lain. Hingga bagaimana kamu mau marah? Kamu dipukulkan, ini juga dipukulkan lagi. Ini nggak ada yang marah begitu. Ya orang kan dipukulkan ya Allah. Tapi jangan kamu omong. Kalau kamu omong nanti dikira kamu kurang waras maksudnya. Tanya, kamu lagi ngapain? Dijalankan. Ngapain? Dimakankan. Kan repot. Itu disimpan aja dalam hati. Orang yang akalnya bisa nadur pada makna wahdaniyah, hatinya bisa bunyi begitu terus, gitu loh. Makanya sahabat-sahabat Nabi itu nggak pernah lepas dari zikrillah. Waktu senggangnya itu ketika ngobrol sama orang, ketika masa diem nggak ada pembicaraan, yang muncul zikir yang kedengeran. Karena pikirannya, hatinya memandang kepada Allah. Sayyidina Abu Bakar tiap ngobrol sama orang diem dikit, yang kedengeran apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus begitu. Sayyidina Umar asal berhenti sedikit ngomongnya, yang kedengeran apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi dia terus memandang keesaan Allah terus. Sayyidina Utsman lain lagi. Asal diam sedikit, yang kedengeran suaranya apa? Subhanallah, 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 Subhanallah. Dan masing-masing ini punya faedah sendiri. Zikir la ilaha illallah apa yang dipandang, zikir Allahu Akbar memandang apa. Sayyidina Ali tidak melepas zikirnya, isinya apa? Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Jadi sahabat yang empat ini lengkap. Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Dan masing-masing memandang pandangan yang berbeda-beda kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seseorang diperintahkan mengenali sifat wahdaniyah adalah dari 3 makna, yaitu mengesahkan Allah di dalam zatnya, mengesahkan Allah di dalam sifatnya, dan mengesahkan Allah di dalam perbuatannya. Terus maknanya esa bagi Allah di dalam zatnya. Esa bagi Allah di dalam zatnya artinya zat Allah itu tidak tersusun-susun. Kalau zatnya tersusun-susun bagaimana? Berarti tidak esa. Kalau tersusun-susun berarti ada lainnya, berarti enggak esa. Maka harus kita imani zatnya Allah tidak tersusun-susun. Artinya apa? Bukan terdiri dari beberapa anggota seperti kita. Ada anggota tangan, kaki, kepala, badan. Maka tiap-tiap susunan-susunan itu masing-masing membentuk satu wujud, yaitu manusia. Jadi manusia itu disebut satu wujud, tapi isinya banyak. Isinya terdiri dari beberapa susunan. Kalau mau dihitung sel, mau dihitung wujudnya itu per sel, berapa juta sel?
miliaran sel dalam tubuh kita. Kalau mau dihitung dengan yang kasat mata, ya adanya susunan 7 lapis: kulit, daging, tulang, sumsum, ada kulit ari, ada ini tersusun-susun keadaan diri kita. Maka Allah itu wujudnya tidak tersusun-susun, atau punya wajah, punya tangan, punya kaki, hingga Allah digambarkan duduk pada suatu tempat. Maka ini menunjukkan nanti Allah tidak bisa sampai pada maknanya esa. Sama pula dengan tumbuh-tumbuhan, sama pula dengan hewan, semuanya tersusun. Makanya keadaan yang tersusun pada kita ini harus kita nafikan bahwa Allah keadaannya tidak demikian. Itu esa di dalam zatnya, bahwa zatnya Allah yang pertama tidak tersusun. Sama pula zatnya Allah itu jauhar ataupun jauhar ataupun jisim, artinya seperti cahaya. Cahaya juga tidak tersusun, air juga tidak tersusun, api juga tidak tersusun, dan Allah tidak demikian wujudnya. Wujudnya Allah ya nggak seperti cahaya, sebagaimana digambarkan orang-orang ketika peristiwa Nabi Allah Musa alaihi salam, yang menceritakan Nabi Musa baru melihat cahayanya Allah pingsan. Maka yang bercahaya itu bukan dirinya Allah, bukan Allah itu terdiri dari unsur cahaya, bukan. Cahaya yang ada di situ cahaya yang menjadi hijab antara satu dimensi dengan dimensi yang lain, hijab antara satu alam dengan alam yang lainnya, hijab oleh Allah dengan cahaya. Ketika satu hijab dibuka, maka cahaya itu akan memancar kepada yang lainnya. Cahaya juga sesuatu yang bisa dibagi. Kalau ini ruangan ada satu lampu, maka ketika kita sekat-sekat ruangan ini juga cahaya itu terbagi. Air juga bisa terbagi. Atau kalaupun tidak mau kita masukkan dalam makna yang pertama, maka bisa masuk makna yang kedua, yaitu mustahilnya Allah itu esa, yang maknanya Allah itu ada yang menyamai, yang menunjukkan Allah itu esa, wujudnya tidak ada yang menyamai. Zatnya Allah tidak ada zat lain yang menyamai dengan zatnya Allah. Kalau Allah itu zatnya itu sinar, maka ada yang menyamainya. Kalau Allah zatnya itu air, maka ada yang menyamai. Kalau Allah zatnya api, maka ada yang menyamai. Sehingga tidak ada zat lain yang sama dengan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya zatnya Allah itu zat yang disebut wujud yang dzati, wujud yang mutlak. Adapun wujudnya kita itu wujud li ghairihi, wujud yang muqayyad, hingga zatnya diciptakan. Kalau zatnya Allah zat yang tidak diciptakan, hingga enggak ada zat lain yang sama dengan zatnya Allah. Nah, kalau Allah bikin zat yang sama dengan zatnya, bisa enggak? Berarti enggak esa lagi dong. Jadi zatnya Allah itu bukan zat yang diciptakan. Jadi bagaimana mau bikin yang seperti itu? Kalau mau bikin yang seperti itu, mestinya bikin yang perkara yang diciptakan. Maka bisa bikin diduplikat, disamakan, digandakan, bisa. Jadi menggandakan Roy, bisa digandakan Roy jadi 2, jadi 3, gitu bisa.
Ada nol. Uang. Jadi esa di dalam zatnya itu memasukkan dua manafat atau dua penafian, menafikan tersusun-susun dan menafikan ada yang menyamai. Terus yang kedua esa di dalam sifatnya, maknanya sifatnya Allah juga tidak tersusun-susun dan sifatnya Allah tidak ada yang menyamai. Sifat yang tersusun-susun artinya terdiri dari beberapa sifat yang sama nama dan kerja. Mustahil dari sifat-sifat Allah itu ada sifat-sifat yang sama namanya dan sama kerjanya. Kalau ada sifat yang sama nama dan kerjanya, maka itu mustahil bagi Allah, menunjukkan sifat Allah tersusun-susun. Karena sifat dengan sifat yang esa, Allah sempurna, mempunyai ta'aluk yang sempurna. Maka apa gunanya pada dirinya punya beberapa sifat yang sama? Kayak kita punya dua penglihatan, punya dua pendengaran. Makanya kita memiliki dua sifat yang sama. Yang ini melihat, yang ini melihat. Ketika dua-duanya dipakai, yang dilihat berapa? Satu. Nggak bisa dua ini kamu fungsikan melihat masing-masing, nggak bisa. Atau pendengaran kamu fungsikan untuk mendengar dua pembicaraan, yang nggak bisa. Maka yang bisa difungsikan ya tetap hanya satu fungsi, mendengar satu suara, satu benda yang bisa dilihat. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penglihatan yang esa, Allah melihat segala sesuatu. Nah, kalau ada penglihatannya kok dua, nah yang satu buat apa? Stop, cadangan gitu. Satunya merem gitu. Ini kalau yang dicapai gantian gitu. Jadi mustahil Allah pada dirinya punya beberapa sifat yang tersusun sebagaimana yang digambarkan oleh orang-orang yang menyembah Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya menganggap ada selain Allah itu dianggap sebagai Tuhan, hingga mereka bikin gambaran ada Tuhan yang punya tangan banyak. Kenapa? Masa Tuhan tangannya cuma dua? Kan yang dibikin banyak. Ya pantasnya 8 lah. Nanti ketika ditanya begini, kenapa kok cuma 8? Kok enggak 100? Kan lebih hebat 100. Apa jawabnya? Jangan dari sononya begini gitu. Jadi nggak punya alasan yang jelas begitu loh. Itu hanya bersumber dari taklid, bersumber dari percaya pendapatnya orang lain, tak ada fakta. Sama dengan ada yang menggambarkan pula punya mata yang banyak, karena dianggap kalau punya satu penglihatan maka bagaimana bisa melihat seluruhnya. Sedangkan melihat itu ya harus ke depan, harus ke atas, harus ke kanan, ke kiri. Maka pantasnya punya mata ya matanya banyak. Ini gambaran juga yang nggak ada faktanya yang begitu. Justru kalau matanya banyak itu malah terhalang. Kalau matanya banyak, penglihatannya banyak, justru tidak menjadi sempurna sifatnya. Semua sifat Allah sempurna. Dengan penglihatan yang esa, Allah melihat secara sempurna pada segala sesuatu. Dengan pendengaran yang esa, Allah mendengar dengan sempurna pada segala sesuatu. Itu menunjukkan Tuhan yang esa, Tuhan yang maha sempurna, hingga
dia tidak butuh kepada beberapa sifat untuk menyempurnakan dirinya. Dengan sifat yang esa, maka sifat dirinya menjadi sifat yang sempurna. Terus tidak ada pula yang punya sifat seperti sifatnya Allah. Tidak ada yang punya penglihatan seperti penglihatan Allah. Tidak ada yang punya pendengaran seperti pendengarannya Allah. Tidak ada yang punya kalam seperti kalamnya Allah. Tidak ada yang punya kudrat seperti kudratnya Allah. Ini sifat Allah, sifat yang esa, tidak ada pada sifat yang lain. Kenapa? Karena kita bicara yang kemarin maknanya apa? Qiyamuhu binafsih, zat Allah itu dan sifatnya Allah itu walaupun dibicarakan dua perkara, zat dan sifat, tapi maknanya keduanya bukan perkara lain. Beda dengan zat kita dan sifat kita. Kalau zat kita dan sifat kita walaupun diomongnya itu dua perkara, memang dia dua perkara, keduanya perkara lain. Putih ya bukan baju, baju juga bukan putih. Artinya apa? Keduanya bisa dipisahkan. Bagaimana memisahkannya? Ada putih yang bukan baju, ada baju yang bukan putih. Tandanya putih dan baju perkara yang terpisah, gitu loh. Nah, adapun zat Allah dan sifat Allah bukan demikian. Walaupun dikatakan Allah itu zat yang bersifatan, tapi maknanya zat Allah itu bukan perkara lain dari sifatnya. Kenapa? Karena tidak mungkin sifat Allah itu berdiri pada zat yang lain, dan nggak mungkin sifat lain berdiri pada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sifatnya Allah sifat yang esa, yang tidak mungkin ada yang lain yang menyamai dengan sifat Allah. Walaupun itu sifatnya para nabi. Seperti para nabi itu diberi oleh Allah penglihatan yang istimewa. Nabi itu walaupun dalam keadaan gelap tetap bisa melihat. Artinya gelap itu nggak menghalangi penglihatan Nabi. Kalau kita kan penglihatan terhalang oleh gelap. Ketika nggak ada cahaya, yang ada gelap, maka kita nggak bisa melihat yang lain selain gelap. Gelap itu menghalangi yang lainnya. Nah, yang demikian nggak terjadi pada Nabi. Nabi bisa melihat walaupun dalam keadaan gelap. Maka penglihatan yang begitu jangan diterus, oh ini penglihatannya kayak penglihatannya Allah. Nggak ada. Walaupun Nabi bisa melihat yang jauh, Nabi bisa mendengar yang jauh, maka tetap itu penglihatannya penglihatan makhluk, yang penglihatannya diciptakan oleh Allah. Jadi yang kedua, esa di dalam sifatnya. Artinya sifat Allah tidak tersusun-susun, dan sifat Allah tidak ada yang menyamai. Terus yang ketiga apa? Esa di dalam perbuatannya. Maknanya perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala itu esa. Artinya perbuatan yang esa, maknanya perbuatan Allah itu taksir. Perbuatan Allah itu menciptakan. Adapun perbuatannya makhluk itu adalah kasab ikhtiar. Jadi kalau mau diomong Allah itu yang punya perbuatan dari dirinya sendiri hanya Allah. Selainnya Allah itu tidak punya perbuatan dari dirinya. Kalau dirinya kok nampak punya perbuatan, maka perbuatan itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, perbuatan yang dari dirinya sendiri hanya perbuatan Allah.
Nggak ada yang lainnya yang punya perbuatan sebagaimana perbuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbuatan Allah apa? Takdir atau menciptakan, menghasilkan sesuatu, menampakkan sesuatu, memunculkan sesuatu. Adapun perbuatannya hamba, apabila hamba itu nampak seperti punya perbuatan, maka perbuatan itu hanyalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila Allah memberikan pertolongan, maka perbuatan itu akan punya hasil. Perbuatannya diciptakan Allah, hasilnya pun ditolong oleh Allah. Ini yang harus kita imani dari mengimani maknanya esa di dalam perbuatannya. Artinya sebagaimana Al-Quran mengatakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan wujud kamu dan menciptakan perbuatan kamu itu punya hasil atau tidak punya hasil. Kalau Allah menolong kita, maka kita diberi hasil. Kalau tidak ada pertolongan, maka perbuatan kita tidak punya hasil. Maka jangan sampai kita beranggapan seperti anggapannya orang-orang Mu'tazilah yang menganggap bahwa perbuatan yang ada pada makhluk muncul dari dirinya sendiri. Nah, ini yang kemudian bertentangan atau berbeda dengan pendapatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kata mereka, Allah itu menciptakan diri kita, terus memberikan kita pilihan. Maka kita boleh memilih sebagaimanapun yang Allah jadikan di antara pilihan-pilihannya manusia. Ada baik, ada buruk, maka kita menentukan pilihan itu. Apabila kita memilih yang baik, nanti akan diberikan pahala oleh Allah. Kalau kita milih yang jelek, maka akan disiksa oleh Allah. Hingga baik dan buruk yang ada pada kita itu tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti Allah hanya menciptakan wujud kita dan tidak menciptakan perbuatan kita. Itu pendapat Mu'tazilah. Ini khilaf dengan ayat wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Kenapa kok ayatnya satu tapi maknanya beda? Kenapa? Mengartikan kalimat ma, mim atau syek itu diartikan berbeda. Kalau kita huruf mim atau kalimat ma di situ kita artikan dengan apa? Sesuatu. Artikan dengan sya'nan. Lah kalau Mu'tazilah mengartikan dengan nafi, ma itu diartikan tidak. Allah yang menciptakan kamu dan kamu tidak melakukan apa-apa. Artinya Allah bikin hujan dan kamu nggak bantuin, gitu loh maksudnya. Allah bikin manusia, kamu nggak bantuin apa-apa. Allah bikin diri kamu dan kamu nggak ikut bantuin. Ini pendapat mereka. Nah, kalau kita berpendapat, oh nggak seperti itu mengartikannya. Sebagaimana surat Al-Falaq min syarri ma khalaq. Maka ma di situ kita mengartikan sesuatu apa-apa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari apa-apa yang kau ciptakan jelek. Min syarri ma khalaq. Kalau orang Mu'tazilah mengartikan, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejelekan yang tidak kau ciptakan. Nah, beda ini. Jadi kalimat ma-nya diartikan nafi, diartikan tidak. Maka maknanya jadinya seakan-akan itu tidak diciptakan oleh Allah. Maka kita tidak mengartikan demikian. Kita mengartikannya diartikan sesuatu apapun yang ada pada diri kita, baik wujud kita ataupun perbuatan kita, maka keduanya itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada zat lain yang punya perbuatan sebagaimana perbuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala, itu fi'il ta'khir. Jadi kalau ngomong begini saja dikatakan tasbih. Kalau kamu ngomong bahwa
Oh, ada perbuatan, tapi perbuatan itu tidak sama dengan perbuatan Allah, itu sudah dianggap ada yang apa tadi? Menyamai. Ada sifat lain, tapi sifatnya nggak sama dengan sifatnya Allah. Namanya sama dengan nama sifat Allah. Ada perbuatan lain yang perbuatan itu tidak sama dengan perbuatan Allah. Kenapa ketika ngomong sifat kok boleh, waktu ngomong perbuatan kok nggak boleh? Artinya ketika ngomong ada zat lain, namanya apa? Jirim. Ada sifat lain, namanya apa? A'rad. Kan? Ketika ngomong jirim, ada bendanya jirim. Allah itu bukan jirim. Ketika ngomong a'rad, ada a'radnya. Allah bukan a'rad. Jadi ketika ngomong kasab ikhtiar, maka kasab ikhtiar itu tidak dianggap sesuatu yang ada gitu. Jadi dia tidak muncul dari diri kita sendiri. Nggak bisa dikatakan tuh ada perbuatan yang makhluk yang kasab ikhtiar, nggak ada. Maka orang yang hati-hati mereka mengatakan perbuatan makhluk itu adalah perbuatan yang diciptakan oleh Allah. Maka tidak kita katakan ada perbuatan tapi tidak seperti perbuatan Allah. Nggak kita katakan begitu. Itu kita katakan makhluk perbuatannya diciptakan. Artinya Allah menciptakan perbuatan pada dirinya makhluk. Apa yang diciptakan Allah? Apa saja? Kebaikan, keburukan, ketaatan, kemaksiatan, itu bentuk perbuatan yang diciptakan Allah pada dirinya makhluk. Kenapa Allah kok nggak menciptakan kebaikan aja semua pada dirinya makhluk? Kenapa Allah nggak menciptakan sama semua makhluk taat semuanya? Oh, Allah menciptakan sesuatu itu nggak ditanya kenapa. Yang ditanya kenapa itu kita. Kalau Allah bikin sesuatu terserah Allah. Mau bikin boleh, nggak bikin boleh. Mau ngasih sesuatu yang baik boleh, mau bikin yang nggak baik juga boleh. Kenapa? Allah tidak terhalang menjadikan segala sesuatu apapun. Artinya kalau mau ditanya mestinya yang ditanya itu kita. Makhluk ditanya kamu dikasih apa, untuk apa, digunakan kemana, baik atau buruk, itu kita yang ditanya, bukan Allah ditanya kenapa bikin begini, kenapa enggak begitu, kenapa. Yang Tuhan kamu apa Allah? Kalau yang Tuhan Allah, maka Allah bebas menjadikan segala sesuatu. Jadi yang ketiga, mengetahui fi'ilnya Allah itu adalah mengetahui bahwa kita mengakui dari arah sini kita mengimani adanya qadha wal qadar, bahwa segala sesuatu itu diciptakan oleh Allah. Tidak ada yang punya perbuatan menciptakan, hanya Allah. Artinya makhluk tidak bisa menciptakan makhluk. Makhluk tidak bisa menciptakan perbuatan pada dirinya sendiri, apalagi menciptakan perbuatan pada orang lain. Menciptakan perbuatan pada dirinya sendiri saja nggak bisa. Jadi kalau kamu kok sekarang kok bisa sholat, kamu bisa ngaji, bisa baca, bisa duduk, maka perbuatan itu harus kita akui itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak muncul dari diri kita sendiri. Baik itu dianggap dari usaha kita, perjuangan kita, semangat kita, maka apapun yang ada pada diri kita tidak bisa memunculkan segala sesuatu apapun. Ini maknanya esa di dalam perbuatannya. Artinya perbuatan Allah tidak ada zat lain yang punya perbuatan sebagaimana perbuatan Allah. Nah, kalau perbuatan Allah tersusun-susun boleh enggak? Tapi kan zat Allah enggak boleh tersusun. Sifat Allah tidak boleh tersusun. Kalau perbuatan Allah boleh nggak tersusun-susun? Kalau perbuatan tersusun-susun itu dimaknai
Allah melakukan sesuatu dengan bantuan yang lain, berarti di situ ada dua pekerjaan, maka itu mustahil. Kalau tersusunnya dimaknai dengan bantuan yang lain, kayak mau bikin panas pakai api, mau bikin anak pakai mani, mau bikin kenyang pakai nasi. Maka apabila demikian perbuatan Allah, maka berarti perbuatannya tersusun, dan itu mustahil. Kalau begitu Allah bukan takdir, bukan yang kehendaknya idza arada syai'an ayyaqula lahu. Enggak demikian, berarti Allah kalau mau bikin sesuatu harus cari alat dulu, harus perlu bantuan dulu, harus pakai perabot dulu. Itu bukan pekerjaannya Allah, itu pekerjaan kita yang kalau kerja dibantu dengan peralatan yang macam-macam. Satu saja alatnya hilang, pray maksudnya libur dulu, alatnya hilang gimana? Alatnya lengkap, satu bengkel full lengkap ke mobil, kuncinya bengkel hilang, repot ente. Rolling dong, bisa masuk ya. Selesai. Punya alat Pak, lengkap Pak, saya bisa. Dalam. Tapi nggak bisa masuk. Sama saja. Jadi kalau tersusun yang maknanya begitu itu mustahil. Nah, tersusun yang nggak mustahil yang gimana? Yang tersusunnya disebut Allah itu punya banyak perbuatan. Allah punya banyak pekerjaan, kayak apa? Menghidupkan, mematikan, merezekikan, apalagi mengimankan, mengamankan, mengazab, memberikan kebaikan. Ini banyak yang diperbuat. Maka kalau Allah itu perbuatannya tersusun yang maknanya seperti itu, maka makna itu enggak dinafikan. Tapi kalau maknanya tersusun itu maknanya dengan bantuan yang lain, maka itu mustahil. Sama masih ada fi'il tawallud atau tabassur. Seperti orang melempar sesuatu dengan batu. Batunya dilempar, maka sang batu itu berjalan, batu yang mengenai kaca, batu yang memecahkan kaca. Atau pisau yang kamu pegang secara bersamaan, kamu tekankan, maka sesuatu terpotong dengan pisau itu. Ini dua-duanya pekerjaan yang saling membantu. Kalau Allah begitu perbuatannya, maka hukumnya mustahil. Jadi di sini ada 5 macam penafian. Allah esa dalam zatnya maknanya tidak tersusun dan tidak ada yang menyamai, ada yang lainnya. Kalau ada yang tersusun berarti enggak esa, ada yang menyamai berarti tidak esa. Begitupun sifatnya Allah tidak tersusun-susun. Nah, terus sifat Allah ada berapa? Sifat Allah enggak terhingga, enggak cuma satu til. Oh, kalau tersusun enggak bisa, sifatnya satu doang. Ya enggak bisa juga. Kalau Tuhan kok sifatnya satu doang, ya nggak bisa. Allah harus kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, bangsa itu harus ada pada Allah. Berarti sifat Allah itu tidak terbatas. Tapi semua sifat Allah itu esa. Tidak ada yang sama di dalam namanya dan sama di dalam kerjanya. Seperti ini sama ini namanya sama, ini mata, ini mata. Kerjanya apa? Ini melihat, ini melihat. Maka pada Allah tidak ada sifat yang demikian. Tidak ada sifat yang sama namanya dan sama kerjanya. Begitupun kita tidak mengimani sifat-sifat Allah yang nama-namanya itu tertulis dalam Al-Quran. Sebagaimana pendapatnya kelompok yang mengatakan ada rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Mereka menerima semua sifat Allah yang tersebut dalam Al-Quran dan menerima nama-nama Allah yang disebut dalam Al-Quran.
Nama-nama Allah jumlahnya berapa? 99, maka harus diimani nama-nama itu. Dan sifat-sifat Allah yang tertulis dalam Al-Quran pun harus diimani. Kayak apa? Allah duduk, Allah naik, Allah turun, harus diimani. Kalau yang tidak iman Allah turun, berarti mengingkari satu sifat Allah. Yang tidak iman Allah itu naik, maka mengingkari sifat Allah. Kenapa? Allah sendiri yang mengatakan dia naik dan dia turun. Kita tidak mengimani semua sifat-sifat itu menjadi sifat-sifat bagi Allah. Kata mereka, yang mengimani, yang tidak mengimani sifat-sifat ini berarti ingkar kepada Al-Quran. Nah, kita mengatakan yang mengimani itu jadi sifat-sifat Allah, ingkar kepada akidah. Karena beragama itu didasari dengan akidah. Dulu sahabat, kata sahabat, sebelum saya pegang Al-Quran, ini anak-anaknya sahabat, maka akal saya diluruskan dulu sama bapak saya sebelum pegang Al-Quran. Artinya maksudnya sebelum mulai menerjemahkan Al-Quran, sebelum mulai mentafsiri Al-Quran, akalnya diluruskan dulu agar ketika nanti menafsirkan Al-Quran tidak sesuai dengan hawa nafsunya, sesuai dengan apa yang jadi haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi esa di dalam sifatnya maknanya sifat Allah itu tidak terhingga, tapi semua sifat Allah itu esa. Tidak ada sifat yang sama di dalam nama dan maknanya. Terus tidak ada zat lain yang punya sifat seperti sifat Allah. Terus yang ketiga yaitu esa di dalam perbuatannya. Maka esa perbuatan hanya masukin satu, yaitu tidak ada zat lain yang punya perbuatan sebagaimana perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya perbuatan Allah itu esa. Perbuatannya makhluk itu diciptakan. Kalaupun kita mau ngomong yang paling apik bagaimana? Tidak ada yang punya perbuatan kecuali hanya Allah. Adapun makhluk punya perbuatan, maka perbuatan makhluk itu diciptakan oleh Allah. Maka perbuatan itu tidak muncul dari dirinya sendiri, apalagi bisa menimbulkan hasil dari dirinya, maka itu jauh. Maka ini ada 5 makna yang harus kita pahami dari maknanya esa bagi Allah. Maka pahamilah 5 ini. Jangan sampai kita hanya tahu Allah itu pokoknya esa, Allah pokoknya satu. Ini nggak boleh hanya tahu pokoknya satu tanpa tahu apa yang harus kita imani di dalamnya, karena akan menyerupakan nanti Allah dengan Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala, atau akan memahami nanti adanya persamaan atau keserupaan antara Allah dengan makhluk. Kita harus imani dengan jelas, dengan yakin, dengan tanpa keraguan-raguan. Terus lawannya dari wahdaniyah adalah ta'addud atau berbilang. Artinya mustahil Allah itu zatnya berbilang, mustahil Allah itu sifatnya berbilang, dan mustahil Allah itu perbuatannya berbilang. Ada zat lain, ada sifat lain, atau ada perbuatan lain. Ini kita tolak, kita mustahilkan. Terus dalil. Adapun yang menunjukkan wajibnya sifat wahdaniyah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah apabila Allah itu tidak esa atau berbilang, maka berarti Allah itu akan ada 2, 3 atau lebih. Kalau Allah itu berbilang, maka apabila demikian berarti keadaan Allah sama dengan keadaannya makhluk. Kalau makhluk yang punya keadaan begitu saja dikatakan lemah,
Maka Allah pun dengan keadaan begitu dikatakan zat yang lemah. Dan dia juga baru. Apabila Allah itu lemah, maka berarti Allah tidak akan bisa menciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya. Tapi tidak terciptanya langit dan bumi itu batal, karena langit dan bumi telah terlihat oleh mata. Maka langit dan bumi pasti ada yang menciptakannya, dan penciptanya harus esa, dan dia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pencipta yang esa itu ditemu oleh akal. Adapun yang esa, pencipta yang esa itu namanya Allah, itu ditemu oleh telinga. Kenapa? Datangnya dari beritanya Nabi Muhammad SAW, bukan difikir. Yang difikir adalah Tuhan yang esa, Tuhan yang gak berawal, Tuhan yang gak berakhir. Itu hasil pikiran. Kalau namanya Allah, maka itu datang dari Nabi Muhammad SAW. Begitu pula nama-nama Allah yang lainnya min asma'il husna, maka semua kita dapat dari Nabi Muhammad SAW. Maka yang bisa menemukan Tuhan itu esa, itu akal yang sehat, akal yang bisa berpikir, akal yang normal, akal yang bisa memahami bahwa ini semua pasti ada penciptanya. Dan ini dalil yang sangat ringkas, mendalili wahdaniyah dengan wujudnya alam semesta. Kalau alam ini wujud, alam ini muncul, alam ini tercipta dalam keadaan demikian, tandanya yang menciptakan alam ini pasti harus ada, dan yang menciptakannya pasti harus esa. Kalau kita mau kembangkan dengan gambaran yang lainnya lagi, kalau kiai-kiai kita sering gambarin, kalau kita gambarkan pakai pulpen atau pena. Kalau kita ambil dua pena, kita gabungkan, terus kita coretkan pena itu, yang keluar berapa garis? Dua. Bisa nggak dua pena menghasilkan satu garis? Kalau dua-duanya nyala, maka harus dua garis, tidak mungkin satu. Alam semesta ini satu, artinya kamu satu, saya satu, bulan satu, matahari satu. Maka penciptanya harus satu. Kalau ada pencipta yang lainnya, maka tidak mungkin dua pencipta menghasilkan satu barang. Yang menghasilkan satu barang harus satu pulpen gitu. Satu ayam harus menghasilkan baru. Kalau satu telur harus muncul dari satu ayam. Kalau satu ayam bisa ngeluarin berapa saja telur. Kalau ada satu telur, di situ ada dua ayam, dan dua-duanya ngaku itu telurnya, mungkin nggak? Mungkin nggak? Ada ayam hitam sama ayam putih, ada telurnya satu. Kata ayam hitam itu telur saya, kata ayam putih yang betul yang mana? Iya, telur ayam. Mungkin saja telur ayam putih, mungkin juga telur ayam hitam. Ayamnya hitam, telurnya juga putih, nggak terus. Oh, kalau ayam hitam telurnya enggak juga. Yang punya ayam telur gua itu Jadi nggak mungkin satu telur diakui oleh dua ayam. Ya, mungkin nggak? Harus yang ngakui berapa? Satu lah. Kalau ternyata sekarang kejadiannya ada telurnya satu yang ngakui dua. Apa? Kamu sering ngakuin ciptaan Allah, dan Allah ngakui itu ciptaannya.
Berarti kamu ngaku ini perbuatan saya, ini saya yang bikin, ini saya yang ngerjain, ini saya. Kata Allah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Seluruh yang di langit bumi punya saya yang bikin. Allah ngakuin, kamu juga. Jadi yang betul mana ini? Jadi yang betul yang mana ini? Salah satunya. Salah satunya. Jadi kita jangan pernah ngakuin gitu. Kalaupun kita ngakuin, itu pengakuan yang diperintahkan syariat, bukan ngakuin dalam hati kayak begini. Kamu sudah sholat. Kamu sholat, usolli, saya sholat. Kalau kamu nggak boleh ngakuin, berarti kamu nggak boleh usolli dong. Karena kamu boleh ngakuin, maka kamu katakan usolli, saya sholat. Tapi maknanya disolatkan, gitu loh. Mulutnya usolli, gitu loh. Mulutnya nawaitu sauma godin, mulutnya, tapi hatinya ini dijadikan oleh Allah. Kalau sampai pengakuannya itu sampai betul-betul ini muncul sendiri dari diri saya, berarti ada satu telur diakui dua ayam. Jadi orang yang bertauhid itu hanya mengakui satu ayam, nggak ngakuin dua. Kalau telur boleh banyak, ayamnya pasti satu. Nggak ada ayam lain yang ngelor gitu loh maksudnya. Ini gambaran saja, gambaran. Sama kayak pulpen tadi, coretannya dua, pulpennya dua. Kalau pulpennya dua kok menghasilkan coretan satu, nggak mungkin terjadi gitu. Jadi kita harus mengakui dari gambaran itu. Ini jadi bukti kepada kita bahwa alam ini pasti yang bikin cuman satu, atau satu-satunya, nggak ada lagi yang lainnya, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun Tuhan-Tuhan yang lain, kata Quran apa? Itu cuma namanya doang, barangnya nggak ada gitu. Ini disebut Tuhan, namanya ada, tapi barang isi Tuhan itu nggak ada gitu loh. Jadi kamu jangan tertipu dengan nama-nama yang mereka katakan sebagai Tuhan. Itu hanya perkataan doang, nggak ada barangnya, nggak ada. Makanya nanti ketika dikumpulkan di akhirat, semua mereka itu akan mencari Tuhan mereka masing-masing. Dan Allah bikinkan gambaran Tuhan itu muncul di hadapan mereka. Maka mereka akan mengejar Tuhan-Tuhannya. Tuhan yang kami sembah di dunia, Tuhan yang kami berikan kebaktian di dunia, Tuhan. Maka mereka menyamperi Tuhan dan mengatakan, tolong kami, bebaskan kami dari segala kesusahan kami yang terjadi. Apa kata mereka? Emangnya saya pernah ngutus Rasul buat kamu sembahlah saya? Pernah saya ngomong begitu? Pernah? Ente kok mutusin nyembah saya, itu keputusannya dari mana, kata dia. Apa saya nyuruh seseorang datang ke kamu, tolong sembah saya? Ya nggak ada sih. Terus kamu kok tiba-tiba nyembah saya, itu dari mana keputusannya? Jadi nggak ada alasan mereka. Kalau kamu nyembah Allah, Allah ngasih. Coba carikan yang lain yang punya utusan selain Allah, coba. Tidak ada yang lainnya. Jadi kalau mereka menyembah patung, menyembah Ganesha, menyembah Lata, Uzza, mereka nggak punya utusan datang kepada mereka. Kamu kira ada utusannya? Nggak ada. Hingga itu hanya rekayasa, hanya hayalan mereka yang sampai dinyatakan dalam bentuk patung, dalam bentuk gambaran, dalam bentuk imajinasi yang ditampilkan. Ini semuanya hanya nama tanpa ada barangnya. Justru nanti mereka
akan berlepas diri kepada para penyembahnya. Kata mereka apa? Urusan ente, saya nggak ada urusan sama ente. Lah saya bukan siapa-siapa, kok jadi kamu nuntut saya bagaimana? Ya aku Tuhan saya. Kalau saya ngaku Tuhan, saya punya utusan, ya kamu pantas, nggak ada kok. Ini kekecewaan yang akan mereka hadapi ketika ternyata apa yang mereka harapkan pertolongan dari Tuhan itu malah menyengsarakan mereka, bukan malah menolong mereka, malah patung-patung itu akan dibakar bersama mereka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini makna wahdaniyah yang harus kita imani, dan dalilnya pula yang harus kita ketahui, hingga jangan sampai kita mengakui punya amal, kita mengakui punya perbuatan yang kita akui dari hati kita, tapi kita akui cukup di lisan kita, bahwa kita mengakui Allah menjadikan perbuatan itu pada diri saya. Makanya seringkali orang itu ngomong yang baik-baik datang dari Allah, yang buruk datang dari saya. Itu sebatas ucapan. Kalau i'tiqad harus semuanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik yang datang dari Allah, buruk juga datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mengimani maknanya esa bagi Allah. Sampai dikatakan dalam berbagai hadisnya Rasul, ulama, siapa yang nggak percaya kepada qadar, maka dia bukan kelompokku. Artinya siapa yang mengakui ada satu hasil, satu perbuatan yang itu nggak muncul dari Allah, maka dia bukan kelompok kami. Berarti dia menduakan fi'ilnya Allah. Dia menganggap ada yang lain selain Allah yang punya fi'il yang bisa menghasilkan. Ya, ini batas inilah yang harus kita pahami. Jangan sampai kita terlewat hingga kita masuk kelompok-kelompok yang menganggap manusia punya perbuatan dari dirinya sendiri. Karena puncak pembahasan ini akan menghasilkan 3 pembahasan. Ada Jabariyah, ada Qadariyah, ada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ada Jabariyah, Mu'tazilah atau Qadariyah, ada lagi apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jabariyah siapa? Kelompok yang mengatakan kami tidak punya perbuatan. Dan adapun yang nampak pada kami itu adalah Allah, bukan perbuatan kami. Itu perbuatan Allah. Kalau saya duduk, Allah yang duduk. Kalau saya berdiri, Allah yang berdiri. Kalau saya goyang-goyang, Allah yang goyang-goyang. Kalau saya tidur, ya Allah yang tidur. Itu anggapannya orang Jabariyah. Mereka beranggapan demikian karena mereka tidak mau dituntut dengan amal. Mereka tidak mau bertanggung jawab pada amalnya. Karena nanti di akhirat tiap orang akan ditanya amalnya masing-masing. Kata Jabariyah, kami nggak punya amal. Apa yang mau kami tanya? Apa yang mau ditanya? Itu kamu duduk, kamu begini-begini. Itu kan Tuhan semua yang bikin, bukan saya. Jadi saya jangan dituntut, Tuhan dituntut tuh. Ada orang kamplang yang begitu. Artinya mereka orang-orang yang tidak konsekuen atau tidak menerima satu kenyataan. Kalau dalang menerbangkan Gatot Kaca, diterbangkan sama dalang. Yang terbang siapa? Dalangnya ikut terbang juga? Enggak ikut. Artinya dalang diterbangkan, ya terbang.
bukan terus yang terbang itu dalam kan bukan, Gatot Kacanya yang terbang. Berarti Allah itu menjadikan kita punya perbuatan, bukan itu perbuatan Allah. Maknanya Allah yang terbang, Allah yang duduk, Allah yang ini pendapat keliru dari Jabariyah. Dan yang parah, hati-hati sama anak-anak kita yang kemudian keserempet jadi Jabariyah. Banyak orang Islam yang keserempet jadi Jabariyah. Yang bagaimana orang Islam yang dia tidak mau menerima konsekuensi kesalahan dari yang mereka kerjakan. Kayak contoh, ketika mereka melakukan satu kesalahan, mereka umpamanya ada anak kita yang nggak naik kelas, ketika dia bawa rapot itu rapotnya penuh dengan warna perlu pemadam kebakaran gitu. Terus mengatakan nggak naik kelas, ketika mau kita pukul kata anaknya, "Tar dulu Pak, kan takdir Pak, jangan pukul saya Pak." Nah, yang tadinya pakai tangan ganti pakai balok. Itu namanya keserempet Jabariyah. Artinya apa? Intinya Jabariyah itu menolak disalahkan dari amalnya gitu loh. Dia menyalahkannya takdir. Takdir yang buat saya begini, jangan salahkan saya. Ini yang demikian berbahaya apabila sampai masuk dalam hatinya orang Islam. Jadi kita harus punya konsekuensi. Kalau amal itu ada pada saya, ya akui, oh iya ada pada saya salah, ampuni saya ya Allah. Ketika amal itu baik, oh ada pada saya, ini dari Engkau ya Allah, ridhoi ya Allah, berikan pahala ya Allah. Kita disuruh begitu saja, begitu loh. Ketika amal yang muncul dari kita itu apa, akui amal itu, terus jawab gimana cara jawabnya. Kalau bentuknya amalnya itu amal maksiat, suruh tobat. Kalau bentuknya amalnya baik, suruh syukur. Kalau bentuknya kenikmatan, suruh alhamdulillah. Bentuknya kesusahan, suruh sabar. Itu jawabannya begitu. Jadi semua menerima apapun yang datang dari Allah, bukan terus nggak mau dipersalahkan. Ini hati-hati. Jadi seringkali orang Islam juga keserempet jadi Jabariyah ketika tidak mau menerima sebuah kesalahan atau tidak mau menerima hukuman dari sebuah kesalahan. Yang kedua ada lagi kelompok dari Jabariyah loncat jadinya Qadariyah. Apa? Yang mengatakan bahwa manusia itu punya amal dari dirinya sendiri. Manusia itu punya amal dari dirinya dan manusia bisa menghasilkan sesuatu dari dirinya. Ini Qadariyah yang kemudian mereka meninggalkan takdir, mengingkari takdir, menganggap Allah itu nggak mentakdirkan apa-apa. Allah tidak ikut-ikut mengintervensi saya, gitu loh. Semua yang saya kerjakan itu semua murni keputusan saya. Allah sama sekali nggak ikut serta. Itu namanya Qadariyah. Kita tidak boleh jadi orang yang punya paham demikian, karena akan jadinya ada sesuatu yang punya perbuatan selain Allah, ada sesuatu yang bisa menghasilkan selain Allah, maka ini tertolak dari pembahasan maknanya wahdaniyah. Terus yang ketiga namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah itu dinilai oleh beberapa kelompok dikatakan pling-plang, ngadopsi sono berdiri sendiri. Jadi ada yang mengatakan Ahlus Sunnah itu ya campurannya Jabariyah dan Qadariyah. Setengah Qadariyah, setengah Jabariyah. Padahal kita itu keluar dari keduanya. Kita itu bukan Jabariyah dan bukan Qadariyah. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, di antara kotoran dan darah pada tubuhnya kambing itu ada susu yang lezat untuk diminum. Dan ahli sunnah itu adalah susu yang lezat itu. Susu itu bukan campuran kotoran, bukan campuran dari darah. Apa buktinya?
Ahli sunnah berpendapat bagaimana? Kami punya perbuatan. Kami punya Perbuatan. berarti sama dengan siapa ini? Qadariyah. Sama dengan Qadariyah yang mengatakan kami punya perbuatan. Keluar dari Jabariyah. Jabariyah mengatakan apa? Kami tidak punya perbuatan. Jadi kita sudah keluar dari Jabariyah dengan mengatakan kami punya perbuatan. Yang kedua katakan perbuatan itu bukan dari diri kami tapi diciptakan oleh Allah. Ini keluar dari Qadariyah yang mengatakan perbuatan itu dari diri kami sendiri bukan dari Allah. Jadi Ahli Sunnah itu kelompok yang keluar dari Qadariyah dan keluar dari Jabariyah. Mereka berdiri menjadi satu madhab yang bersih, yang betul-betul mengesahkan Allah, mengimani takdirnya Allah, mengimani hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua Allah jadikan menjadi orang-orang yang terus berpegang kepada ahlu sunnah wal jamaah dengan akidahnya a'immah kita, akidah yang bersih, akidah Imam Abu al-Asy'ari yang membersihkan hati kita daripada kekotoran, daripada kekafiran hingga sampai nanti akhir hayat kita. Kita masih tetap berpegang kepada akidah ini. Selamat di dunia ya Allah, sampai selamat di akhirat. Dan kita berharap kita sekarang malam ini masuk tanggal 1 Rajab. Kita doa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa barik lana fi Sya'bana wa ballighna Ramadan bi barakati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarabna bi anana tarabna wa anana asrafna ala radha asrafna fatub alaina tauba tawsil kulli hauba wastur lana aurati wa amin rawati wa ighfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil hillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma'in rabbi isma' fadlan wajudan manna biktisabi minna bil mustafa rasuli wa bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbihi jada qasi suhbi walhamdulillahi fil badi wa tanami subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.